Oh Begitu Channel mengulas semua fenomena yang hadir di tengah kita secara rasional tanpa emosional. Tetap ikuti channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Buah bibir ivermectin. Sepanjang pandemi COVID-19, beberapa pengobatan telah digadang-gadang sebagai senjata melawan virus. Ivermectin disebut-sebut sebagai senjata ampuh, tetapi belum ada penelitian yang memberikan bukti pasti. Diikuti dengan banyaknya kesaksian yang meyakinkan bahwa ivermectin dapat mengobati COVID-19. Apa itu ivermectin? Ivermectin adalah obat antiparasit yang disetujui oleh FDA untuk digunakan pada manusia untuk mengobati infeksi cacing parasit tertentu, tetapi tidak untuk pengobatan infeksi virus apapun seperti COVID-19. Contoh parasit dan infeksi parasit yang dapat diobati ivermectin termasuk cacing gelang, cacing filarial, kutu kepala, dan yang lainnya. Berbahayakah ivermectin? Ivermectin disetujui untuk digunakan manusia oleh FDA untuk kondisi tertentu, tetapi dapat berbahaya dalam dosis yang besar. Dr. Penny Ward, seorang profesor farmasi King's College London, mengatakan ivermectin bertanggung jawab terhadap reaksi alergi dan juga dapat memperburuk penyakit hati dan ginjal. Ia juga mengatakan ivermectin tidak boleh digunakan oleh wanita hamil karena dapat menyebabkan kerusakan janin. Penting juga untuk menyoroti bahwa ivermectin juga dijual khusus untuk digunakan pada hewan dan tidak sama dengan yang digunakan pada manusia. Dan obat-obatan hewan seringkali menggunakan dosis yang lebih besar. FDA menyatakan dosis tinggi seperti itu bisa sangat beracun pada manusia. Kontroversi ivermectin. Dr. David Boulware, profesor di Universitas Minnesota Medical School, mengatakan bahwa data ivermectin lebih meyakinkan daripada data dihidroksikloroquine, tetapi terhenti menyerukan penggunaannya sebagai obat COVID di Amerika Serikat sampai ada data yang lebih banyak lagi. Pada bulan Juni, Senator Republik Ron Johnson diskor dari YouTube karena berbagi klip di mana ia menggembar-gemborkan ivermectin untuk perawatan COVID-19. Di Indonesia, ICW menduga adanya hubungan antara Muldoko, PT Harsen Laboratories, dan Sofia Koswara sebagai Ketua Frontline COVID-19 Clinical Care atau FLCCC. Tuduhan ini berujung somasi dari pihak Muldoko kepada ICW. Muldoko merupakan salah satu tokoh yang sangat mendukung penggunaan ivermectin. Dukungan lainnya akhir-akhir ini juga datang dari Din Samsudin dan Frans Magnus Suseno. Din Samsudin yakin setelah membaca penelitian dan mendengar langsung dari presentasi Dr. Pierre Kory, Chief Medical Officer of FLCCC Alliance Amerika Serikat. Presentasi Kory sendiri berlangsung pada Desember 2020 lalu. Ia mendesak pemerintah untuk segera memperbolehkan pemakaian ivermectin sebagai obat terapi COVID, meskipun uji klinis dari Badan POM belum rampung. BPOM sendiri meminta seluruh pihak untuk berhenti mempromosikan ivermectin sebagai obat bagi pasien COVID, meskipun skema perluasan penggunaan khusus Expanded Access Program atau EAP sudah diberikan pada ivermectin untuk memungkinkan perluasan penggunaan suatu obat yang masih berada dalam tahap uji klinik untuk dapat digunakan di luar uji klinik yang berjalan jika diperlukan dalam kondisi darurat. Namun, penggunaan obat yang digunakan melalui skema EAP harus dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Apakah berguna untuk COVID-19? Dari beberapa hasil penelitian mengatakan itu mungkin saja. Obat tersebut telah dilaporkan memiliki efek antivirus dalam studi in vitro. Dr. Boulware sendiri mengatakan mungkin saja mekanismenya dengan cara memblokir replikasi virus. Namun, sisi negatifnya adalah bahwa jumlah obat yang dibutuhkan untuk menghambat virus dalam tubuh manusia sangat besar. Menurut National Institute of Health Amerika Serikat, ivermectin telah terbukti menghentikan virus COVID-19 dari mereplikasi dalam kultur sel. Penelitian menunjukkan bahwa dosis yang diperlukan pada manusia perlu 100 kali lebih tinggi daripada saat ini yang disetujui untuk digunakan. Tentu saja ini membahayakan bagi nyawa manusia. Satu studi besar lagi yang menyarankan ivermectin efektif melawan COVID dipimpin oleh Dr. Ahmed El Ghazar dari Universitas Ben-Ha di Mesir. Baru-baru ini ditarik dari situs web pracetak Research Square karena masalah etis. Setidaknya 79 dari catatan pasien dalam penelitian tersebut adalah cloning ataupun duplikasi dari catatan yang lain.
Contoh yang paling mencolok adalah India, ketika pada bulan April 2020 negara itu memiliki catatan infeksi harian tertinggi di dunia, sebanyak 360.960 kasus. Dalam sebulan setelah ivermectin didistribusikan secara massal, di negara bagian dan kota-kota yang paling terkena dampak, tingkat infeksi dengan tepat di bawah 7.000 kasus per hari. Saat ini, 32 negara di dunia menggabungkan ivermectin dengan vaksin dalam perang melawan COVID-19, termasuk Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mendukung atau tidak penggunaan ivermectin ini?